Halo semuanya. Oke, langsung aja kita mulai ulasan kali ini. Hari ini kita bakal menyelami dunia yang super kacau, kocak banget, tapi anehnya, kerasa sangat menyentuh. Ya, kita bakal ngebahas obrolan viral dari komedian Viko Fajriza. Lewat pembahasan ini, kita nggak cuma sekedar dengerin leluconnya aja, tapi kita bakal bener-bener ngebedah struktur komedi absurd ini sampai ke akar-akarnya. Mulai dari urusan asmara, persaingan saudara yang levelnya udah ekstrim banget, sampai kelakuan para netizen di internet yang bener-bener di luar nalar. Siap-siap ya, karena ini bakal seru banget. Biar kerasa panasnya, kita langsung lompat ke salah satu pengakuan Viko yang paling gila. Bayangin, dia bener-bener ngejual raket mahal milik ibunya ke musuh bebuyutannya sendiri. Dan tebak harganya, cuma 50.000 perak. Semuanya murni cuma buat balas dendam ke kakaknya. Kacau banget kan? Tapi tahan dulu. Buat bener-bener paham level kegilaan ini, kita justru harus ngelihat sisi Viko yang lain dulu, yaitu kedalaman emosionalnya yang lumayan bikin kaget. Bagian pertama, cinta, patah hati, dan petuah ayah. Coba kita masuk dulu ke kondisi pikiran Viko belakangan ini. Kalau kalian perhatiin, Viko yang biasanya kelihatan cuek abis, belakangan ini tuh lagi kelihatan berseri-seri banget. Kenapa? Karena dia baru aja balikan sama pacarnya, Acha, setelah ngelewatin masa putus yang super nyiksa selama 3 bulan. Pas awal putus tuh, Viko hancur lebur. Saking hancurnya, dia bahkan gak punya tenaga buat sekedar nurunin barang-barang dari mobil ke kamarnya. Nah, ngelihat anaknya sedaun itu, ayahnya yang biasanya kaku dan gengsian, tiba-tiba masuk kamar, bantuin beres-beres, sambil ngasih petuah puitis ini. Kata ayahnya, orang Islam tuh laki-laki ngambil keputusan harus secepat kilatan pedang. Yang lalu, biarlah berlalu. Dan luar biasanya, momen patah hati inilah yang justru maksa Viko buat benar-benar introspeksi diri secara mendalam. Dari introspeksi itu, dia nemuin satu hal yang menarik banget. Viko dengan cerdasnya pakai konsep psikologi bahasa cinta buat nyadar kalau dia ternyata masih sayang banget sama Acha. Jadi gini, Viko ngerasa karena dia kurang dapat kasih sayang pas kecil, bahasa cinta utamanya tuh sentuhan fisik. Tapi ternyata ada yang jauh lebih penting dari itu buat dia, yaitu tindakan melayani atau act of service. Dan dia baru benar-benar nyadar perbedaan besar ini pas dia coba dekat sama cewek lain selama masa putusnya kemarin. Poin krusialnya ada di sini. Pas jalan sama orang baru, dia mungkin bisa ngasih sentuhan fisik. Tapi, dorongan buat ngelakuin tindakan melayani, kayak sengaja bangun lebih pagi buat bikinin kopi, atau jalan kaki lumayan jauh ke warung depan karena mobilnya susah keluar, itu benar-benar hilang, nol besar. Keinginan alami buat tulus melayani itu cuma muncul pas dia sama Acha. Logikanya jalan banget kan? Buat dia, ini bukti konkret kalau Acha emang orang yang tepat. Analitis banget ya buat ukuran urusan asmara. Tapi ya namanya Viko, urusan cintanya nggak pernah lepas dari bumbu komedi keluarga. Ternyata, ayahnya tuh udah ngebet banget pengen Viko cepet nikah. Saking ngebetnya, pas dulu Viko pernah bawa pulang pacar yang lulusan hukum UI, ayahnya langsung ngecap kalau cewek ini tuh bibit unggul. Puncaknya nih, pas cewek itu wisuda, ayahnya sampai bawa ustadz ke rumah buat maksa mereka cepet nikah saat itu juga. Ya terang aja Viko panik luar biasa, karena dia ngerasa belum siap mental buat tanggung jawab sejauh itu. Lanjut ke bagian 2, prank ekstrim dan persaingan saudara. Di balik sosok Viko yang tadi kelihatan dewasa dan analitis, ternyata nyimpen sejarah masa kecil yang penuh absurditas tingkat tinggi. Apalagi kalau udah nyangkut kakaknya, Rispo. Viko ini ngaku kalau dari kecil dia tuh orangnya kritis banget, dan selalu butuh pembuktian logis. Terus, suatu hari Rispo kecil pernah bilang kalau kakinya mati rasa, nggak bisa ngerasain apa-apa. Viko denger itu, jelas nggak percaya gitu aja dong. Waktu Rispo lagi tidur pulas, Viko ngejalanin tes ilmiahnya yang kelewat batas ini. Mulai dari digelitik pakai kemoceng, ditempel es batu, sampai akhirnya disayat pakai silet tajam. Wah, ini sih ngebuktiin gimana bahayanya rasa penasaran yang nggak dikontrol. Endingnya, Rispo kebangun sambil nangis berdarah-darah, sementara Viko cuma ngerasa puas karena hipotesisnya terjawab. Gila nggak sih? Tapi itu belum seberapa. Bibit persaingan saudara yang paling epik justru bermula dari sebuah insiden sepele. Suatu hari, Rispo kehilangan duit Rp10.000. Bukannya dicari, dia malah langsung nuduh Viko yang kebetulan lagi pura-pura tidur. Tuduhan palsu ini ditambah kata-kata Rispo yang ngerendahin banget, sukses ngebakar emosi Viko dan memicu sumpah dendam seumur hidup. Dan kalian tahu, dendam itu beneran dieksekusi dengan sangat sempurna.
tapi butuh waktu panjang. Jadi ceritanya, pas Rispo pinjam raket mahal nyokap mereka buat ujian sekolah, Viko diam-diam nyuri raket itu. Dan yang bikin sakit hati, dia jual raketnya cuma 50.000 perak ke musuh bebuyutan mereka di kampung. Selama berminggu-minggu, Rispo stres, panik keliling nyariin raket itu sambil nahan takut dimarahin ibunya. Dan plot twist yang paling gila dari semuanya, Viko ngebiarin kakaknya hidup dalam rasa bersalah itu selama 20 tahun lamanya, sampai akhirnya baru belakangan ini dia ngakuin kebenarannya. Sumpah, niat banget kan? Biarpun sering banget saling ngejahilin parah, dinamika persaudaraan mereka sebenarnya lumayan dalam loh. Dulu waktu kecil, Rispo rela kerja sambilan di tempat cuci mobil cuma buat beliin Viko jajan. Makanya, Viko hormat banget dan selalu manggil dia abang. Tapi coba lihat sekarang, Viko dengan santainya cuma manggil Rispo tanpa embel-embel abang. Kenapa? Murni cuma karena mereka sekarang ada di level karir stand-up comedy yang sama dan bergaul di circle tongkrongan yang sama juga. Ada-ada aja kan alasannya. Pastinya, Rispo nggak tinggal diam dan pernah balas dendam dengan cara yang gak kalah gokil. Pas Lebaran dan seluruh keluarga besar lagi kumpul, Rispo berhasil ngeyakinin semuanya kalau Viko udah pindah agama. Alasannya kocak banget, cuma karena ada teman Viko namanya Glenn yang kebetulan lagi nitipin Alkitab sama Rosario di kamarnya. Rispo nyebarin rumor ini sampai paman-paman mereka turun tangan nginterogasi Viko, sementara Rispo cuma duduk manis nontonin kekacauan yang dia bikin. Bener-bener keluarga yang penuh plot twist. Sekarang kita masuk ke bagian 3, misteri Yanti dan kekacauan netizen. Ulasan kita kali ini rasanya nggak bakal lengkap kalau kita nggak ngomongin interaksi super liar dari para penontonnya, dan tentu aja, jokes legendaris tentang sosok bernama Yanti. Terus siapa sih sebenarnya Yanti ini? Yanti itu cuma kru di belakang layar yang wajahnya sama sekali nggak pernah disorot kamera. Tapi anehnya cuma modal tangannya yang sesekali masuk frame pasnya Jin minuman aja, itu udah cukup buat bikin kolom live thread sama komentar meledak. Penonton langsung bikin fantasi-fantasi liar yang kocaknya tuh udah nggak masuk akal sehat. Dedikasi fans mereka tuh bener-bener di luar nalar. Di salah satu momen, Viko dan host acara ngebacain komentar-komentar absurd netizen. Ada satu puisi yang didesain super dramatis dan romantis, khusus didedikasikan cuma buat tangannya Yanti. Dan karena ini komunitas komedi, bagian penutup puisinya sengaja dibikin nyeleneh. Diakhiri pakai kata tajwid, yang jelas-jelas istilah baca Al-Quran, dan sama sekali nggak nyambung sama konteks romantis sebelumnya. Murni cuma buat ngejar rima acak, biar pada ngakak. Nggak cuma bacain puisi ya, mereka berdua juga hobi banget ngerosting netizennya dengan agresif. Waktu mereka ngeliat foto profil salah satu penonton yang komentarnya aneh, mereka tanpa ampun langsung ngatain bentuk hidungnya. Katanya, ini sih fix anak siluman kerbau. Roastingan kasar tanpa filter kayak gini anehnya malah nunjukin keakraban mereka. Justru obrolan liar inilah yang bikin nyawa komunitasnya kerasa hidup dan beda dari yang lain. Kalau kita lihat dari awal sampai akhir, ada satu pertanyaan menarik nih. Gimana ceritanya obrolan yang lompat-lompat nggak karuan, dari bedak psikologi hubungan yang dalam, ke prank masa kecil yang nyerempet kriminal, terus tiba-tiba ngerosting foto profil fans, bisa jadi satu narasi yang super memikat. Nah, kuncinya ternyata ada di kejujuran emosionalnya. Setiap cerita, seliar apapun kedengarannya, disampaikan dengan energi yang benar-benar otentik, jadi audiens ngerasa ikut nongkrong bareng mereka. Dan akhirnya, ini ninggalin kita sama satu pemikiran. Di dunia komedi yang sering kelihatan gila ini, apa sih yang sebenarnya bikin orang-orang bisa ngerasa dekat banget? Apakah dari berbagi sejarah masa kecil yang kelam dan akhirnya bisa ditertawain bareng? Atau malah dari ikut-ikutan halusinasi massal yang konyol tentang kru di belakang layar? Dua-duanya sama-sama absurd sih, tapi ternyata ampuh banget buat nyiptain ikatan yang kuat. Nah, jadi kepikiran kan, batas antara hal yang serius sama bercandaan ternyata tipis banget. Makasih udah ikutin ulasan kali ini, sampai ketemu di pembahasan seru kita berikutnya.